Oke, shalom adik-adik. Ya, perkenalkan hari ini Kak Donald mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Ya, mari percaya, biarkan firman yang kita terima hari ini jadi sebuah kehidupan yang baru buat setiap kita. Sebelum kita terima firman, yuk kita Kak Donald ajak semua kita berdoa dulu supaya firman itu boleh jadi dalam kehidupan kita. Yuk semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar, menerima akan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau bicara Tuhan, apa yang Tuhan mau lewat firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, biarkan firman yang kami terima jadi sebuah kehidupan, jadi sebuah dasar untuk kami melangkah dalam sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Kami berdoa, biarkan firman itu Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami semakin berbuah, kami semakin jadi luar biasa Tuhan, karena firman-Mu yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu jadi kehidupan yang luar biasa. Terima kasih, kami serahkan firman hari ini, dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, hari ini Kak Donald mau sampaikan firman Tuhan tentang tema yaitu bertumbuh. Nah, bertumbuh ya adik-adik mungkin ngerti, oh bertumbuh ya. Bertumbuh itu adalah satu kebenaran firman dalam arti tumbuh itu adalah suatu hal yang bertambah besar ya. Kalau sebuah pohon ya dari sebuah benih terus tumbuh jadi pohon yang luar biasa dan muncullah buah yang luar biasa. Ya, Kak Donald punya gambar adik-adik supaya kita bisa ngerti bertumbuh itu seperti apa sih Kak. Nah, ya, karena ambil sebuah foto. Nah, ini semua kita pernah mengalami fase seperti ini ya, adik-adik ya. Fase di mana kita waktu lahir kita bayi seperti ini ya. Kita bayi dan bagaimana supaya kita bertumbuh? Bayi ini perlu ASI ya. Hari itu ya ibu kita memberi ASI, memberi makanan seusia bayi waktu kita adik-adik. Nah, setelah kita bertambah besar adik-adik, maka kita bertumbuh. Nah, seperti adik-adik mungkin hari ini ya usia kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, kita jadi bertumbuh seperti ini adik-adik ya. Kita bertumbuh, kita jadi orang yang seperti ini ya. Kita bertumbuh dari bayi. Ada fase lagi adik-adik. Ada fase di mana kita akan bertumbuh remaja, bertumbuh jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Seperti ini adik-adik ya. Remaja. Nah, ini biasanya sudah mulai lirik sana, lirik sini. Sudah mulai kenal pasangan yang beda jenis, sudah mulai tertarik sini, tertarik sana. Nah, dan yang terakhir adik-adik, ini fase di mana kita akan menjadi, yang cowok akan menjadi seorang bapak-bapak seperti Kak Donald ya. Kita akan menjadi bapak, ya kita punya anak, nanti kita punya istri. Nah, seperti itu. Namanya bertumbuh adik-adik. Dari yang kecil, dari bayi, tumbuh jadi anak-anak sekolah, ya seperti kalian mungkin. Terus remaja, menikah, dan akhirnya jadi bapak-bapak seperti Kak Donald akan punya anak dan punya istri. Ada lagi gambar yang kedua adik-adik. Kak Donald juga siapkan gambar tentang tumbuhan, ya bertumbuh juga adik-adik. Ya, Kak Donald ambil sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Enggak tahu Kak. Nah, karena Kak Donald belum jelaskan ya. Jadi saat kita menanam sebuah pohon, kita harus ambil benih dulu adik-adik. Ya, benih itu yang nantinya akan jadi sebuah tumbuhan yang luar biasa yang akan kita nikmati ya. Yang pertama apa? Kita ambil benih, kita tanam ya. Tidak hanya kita tanam, kita beri pupuk, ya kita sirami, dan tiba-tiba saat kita beri pupuk itu bertumbuh jadi besar adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, mulai kelihatan ya, mulai kelihatan lebih besar ya, lebih segar, lebih luar biasa. Ya tidak hanya itu, terus kita lihat, oh sudah, oke, kita nggak perlu pupuk lagi, nggak perlu tanam, salah. Kita perlu berikan lagi adik-adik, kita berikan pupuk lagi, kita berikan sebuah yang luar biasa, air untuk kita bisa pohon ini hidup adik-adik. Nah, dan akhirnya adik-adik muncul mulai. Nah, kira-kira gambar apa ini adik-adik? Nah, buah durian adik-adik. Kenapa Kak Donald kok pilih buah durian? Karena ini buah kesukaan Kak Donald. Nah, mungkin adik-adik sini juga suka ya buah durian ya. Karena rumah Kak Donald itu kebetulan dekat dengan pohon durian ya. Jadi Kak Donald ambil gambar seperti ini. Nah, yang terakhir adik-adik, kita bisa menikmati buah durian yang seperti ini adik-adik ya. Buah durian yang enak, yang lesat, yang bisa kita nikmati ya. Jadi bertumbuh adalah sesuatu hal di mana itu akan bertambah besar dan jadi sempurna dan bisa kita nikmati yang luar biasa. Seperti tadi ya, dari kecil kita bisa jadi bertumbuh jadi seorang bapak, kita punya istri, kita punya anak, dan yang tumbuhan bisa bertumbuh jadi buah seperti buah durian yang kita bisa nikmati hari-hari ini adik-adik ya. Dan karena mau sampaikan, kita mau baca Alkitab sebagai dasar firman hari ini ya. Coba adik-adik buka di Alkitab ya, Yakobus 21 sampai 25 ya. Karena ulangi, Yakobus 1
ayat 21 sampai 25. Bagaimana sih cara kita bertumbuh? Ya, bagaimana cara supaya kita jadi sempurna, jadi ciptaan Tuhan yang luar biasa, seperti bayi kita bertumbuh, seperti pohon jadi sebuah yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Bagaimana caranya? Firman berkata gini ya, sekarang bacakan, adik-adik menyimak. Karena bacakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Ya, firman berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman ya, menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang cermin, memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi ternyata bagaimana cara kita jadi orang Kristen yang bertumbuh? Ya, tidak ada kata lain, baca firman Tuhan. Ya, itu yang membuat kita semakin bertumbuh, mengenal Tuhan lebih luar biasa. Ya, Kak Donald tidak sombong adik-adik. Ya, Kak Donald baca Alkitab 1 Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian Wahyu ya, dalam 1 bulan selesai. Kok bisa Kak? Bacanya berapa pasal Kak? Kak Donald berani saksi 100 pasal, 150 pasal setiap hari. Kak Donald pernah seperti itu adik-adik. Itu membuat Kak Donald bertumbuh, membuat Kak Donald semakin mengenal firman Tuhan. Ya, tidak perlu adik-adik contoh Kak Donald, harus bacanya 100 pasal, nggak perlu adik. Ya, kalau setiap hari bisa baca 1 pasal, ya besok ditambah lagi 2 pasal, nanti hidupmu akan bertumbuh adik-adik. Ya, tapi kalau kalian hanya membaca firman, seperti firman berkata, kamu memandang cermin, tapi kalau lupa, oh wajahku tadi seperti apa ya? Oh rambutku tadi seperti apa? Aku sudah bedaan atau aku sudah sisiran belum ya? Rambutku seperti apa ya? Ya, karena kalian nggak melakukan firman, hanya sekedar baca dan kalian tidak melakukan firman. Itu seperti orang yang bercermin dan lupa dirinya seperti apa. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh. Jadi adalah di mana kalau kita mau bertumbuh adalah firman berkata, ya renungkan firman itu dan kerjakan firman itu dan hidupmu akan luar biasa. Ya, kita baca lagi di Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Ini ayat juga luar biasa. Ya, di perjanjian lama ya, Mazmur itu perjanjian lama ya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 adik-adik ya. Kalian bacakan. Tetapi yang kesukaannya, nah keren ya. Tetapi yang kesukaannya, artinya sebuah kesukaan, ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan apa? Alkitab yang kita baca ya. Dan yang merenungkan. Nah, ya, waktu kita baca enggak hanya sekedar baca, tapi direnungkan. Oh, firman Tuhan ini seperti ini. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wes, karena siang dan malam adik-adik. Jadi sepanjang hari itu kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini apa ya? Oh, kita belajar tentang kasih. Oh, renungkan, praktekkan. Dan ayat 3 dikatakan ini yang keren adik-adik. Ya, ini yang luar biasa, ini janji Tuhan buat kita yang mau percaya firman dan kita akan jadi luar biasa. Ayat ini katakan ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, keren ya. Apa saja loh, ya, tidak hanya satu. Apa saja, ya. Apa saja, firman berkata, apa saja yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Wah, keren ya. Ya, buat Kak Donald firman ini sangat exciting buat Kak Donald, sangat luar biasa buat Kak Donald ya. Kalau hari ini Kak Donald bisa ada sampai hari ini karena firman Tuhan adik-adik. Karena firman Tuhan itu yang menolong Kak Donald. Firman Tuhan itu yang menuntun Kak Donald sehingga Kak Donald bisa bertumbuh ya, Kak Donald jadi guru sekolah minggu ya, bisa jadi berkat buat Kak Donald. Firman yang Kak Donald baca adalah firman yang membuat Kak Donald bertumbuh sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah kita mau bertumbuh adik-adik? Apakah kita mau menjadi teladan buat orang sekitar kita lewat apa yang Tuhan percayakan buat kita? Apakah kita mau dipakai Tuhan dengan cara yang Tuhan berikan buat kita? Atau kita, aku hanya sekedar Kristen Kak ya. Banyak orang mungkin hari ini kita lihat banyak orang bertumbuh tapi kurus adik-adik. Mungkin
kurang gizi adik-adik. Kita bisa jadi orang Kristen kurang gizi loh adik-adik. Kenapa? Kita baca firman, tapi nggak pernah praktek firman adik. Jadi kita Kristen, maaf, ya kan berarti kan Kristen kurang gizi. Ya, Kristen yang nggak pernah praktek firman, kita Kristen yang masih marah dengan sana sini, masih suka ngomongi orang, masih suka nyakiti hati orang, masih suka berbuat semua yang tidak. Itu namanya Kristen yang masih kurang gizi adik-adik, tidak bertumbuh. Ya, kenapa? Kita jadi Kristen tapi nyakiti hati orang, ya, ngomongnya nyelekit, ya, omongnya membuat orang sakit, ya, membuat tingkah laku kita, tingkah laku yang nggak benar adik-adik. Ya, hari ini mari yuk jadi teladan buat sekitar kita. Bagaimana sih Kak? Apa yang harus kita teladani? Sikap apa yang harus kita teladani supaya kita jadi berkat bagi sekitar kita? Kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, itu perjanjian baru adik-adik ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, ini yang harus kita bertumbuh. Apa sih Kak yang harus kita bertumbuh ya? Minimal ada 5 hal yang inginkan kita bertumbuh lewat apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kalau bacakan, jangan seorang pun, ya kalau bacakan ayat 12 ya sama-sama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda ya. Jadi kalau engkau masih muda ya, juga jangan minder, justru Tuhan pakai engkau jadi orang-orang yang masih kecil itu justru Tuhan pakai jadi luar biasa ya. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya. Nah, ini. Dalam apa Kak? Dalam perkataanmu. Pertama, Tuhan ngomong. Yang kedua apa? Dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, di dalam kasihmu. Yang keempat, di dalam kesetiaanmu. Dan yang terakhir, dalam kesucianmu. Yang pertama itu perkataan. Nah, tadi Kak ngomong, seringkali perkataan kita seringkali tanpa tidak sadar kita nyakiti hati orang. Ya, Kak Dul belajar adik-adik. Saat Kak Dul ngomong dengan orang, ngomong dengan siapapun, Kak Dul belajar. Kira-kira Kak Dul ngomong ini nyakiti nggak ya? Kira-kira Kak Dul ngomong ini, kira-kira orang yang Kak Dul ngomongnya sakit nggak ya? Ya, Kak Dul punya teman yang kalau ngomong itu nyelekit adik-adik. Ya, nggak tahu itu karakternya atau seperti apa, tapi dia merasa itu biasa adik-adik. Itu merasa omongannya tuh sudah biasa. Ya, angger ceplos ini, ceplos sono, ceplos sana, wah, buat Kak Dul kok seperti ini ya? Ya padahal Tuhan nggak ingin adik-adik. Ya mungkin buat kita, mungkin buat orang itu guyonan, tapi buat orang yang terima kadang, waduh, ya, kok omongannya nggak enak ya? Kok nyelekit ya? Kok nyakiti hatiku ya? Nah seperti itu ya. Jadi yang pertama jaga perkataan kita. Supaya apa? Kita ini bertumbuh dalam setiap perkataan. Perkataan apa? Yang memberkati. Oh kamu hebat ya, kamu luar biasa, kamu pinter, kamu cerdas, oh kamu keren ya. Ada orang berhasil kita berikan aplaus, oh luar biasa. Jangan terus iri, wah berhasil, oh mesti kayak kan itu ya. Curang, jangan ya. Tapi saat kita punya perkataan yang luar biasa, kita jadi teladan yang baik buat hidup sekitar kita. Yang kedua, tingkah laku. Ya, tingkah laku berbicara tentang karakter adik-adik. Ya, seringkali Kak Donald ajari anak Kak Donald, kepandaian itu nomor sekian. Ya, yang pertama karaktermu itu penting. Ya, orang pinter banyak, tapi karakter ini yang menentukan. Kau bisa nanti hidupmu seperti apa, hidupmu akan jadi seperti apa dimulai dari karaktermu yang luar biasa. Ya, bukan berarti terus nggak usah belajar Kak, nggak usah pinter-pinter Kak, salah juga. Ya, tapi yang Kak sampaikan di sini karaktermu, tingkah lakumu harus mencerminkan karakter Kristus supaya orang melihat, oh ada Yesus yang luar biasa. Ya, kok nggak perlu firman, kok nggak perlu sampaikan apa, kok nggak perlu ngomong Yesus, tapi lewat hidupmu, lewat karaktermu, oh, orang Kristen tuh luar biasa ya. Tingkah lakunya keren ya, tingkah lakunya hebat. Dengan tingkah lakumu, dengan karaktermu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, nah ini kasih. Nah, ini kasih adik-adik. Ya, kasih kita harus bertumbuh dalam kebenaran lewat kasih yang Tuhan berikan. Seringkali kita melihat orang yang beja sudah mulai garing ya, sudah tidak ada lagi apa ya belas kasihan, tidak ada lagi apa minimal tidak ada lagi kok sakit, tidak ada, sepertinya sudah wis lah ya, itu urusannya dia, yang penting aku senang ya. Buat Kak Donald, kasih ini penting adik-adik ya. Seringkali waktu Kak Donald di jalan ketemu orang yang hidupnya lebih menderita dari Kak Donald berkata, Tuhan terima kasih buat aku Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan biarkan kasih-Mu juga menyentuh hidup orang itu Tuhan. Ya kalau Kak Donald bisa berikan sesuatu, Kak Donald akan kasih sesuatu adik-adik. Ya, jadi yang ketiga adalah kasih ya. Supaya apa? Kita bertumbuh dalam kasih-Mu ya. Jangan sampai kasih-Mu hilang adik-adik ya. Sudah tidak ada kasih, terserah kemeh menderita, meh apa, terserah. Tapi buat aku senang salah ya. Jadi kalau kau ingin bertumbuh harus menjadi teladan, yuk kasih. Yang keempat, kesetiaan. Nah, setia ya, setia tidak gampang adik-adik ya. Untuk kita bicara setia gampang diucapkan tapi seringkali sulit ya untuk setia dengan Tuhan. Karena sudah pelayan sekolah minggu sekian belas tahun adik-adik, mungkin sekitar hampir 20 tahun karena pelayan sekolah minggu ya. Kak Donald
belajar tentang namanya kesetiaan, ya. Tidak pernah ada satupun kata yang terucap dalam setiap perkataan tentang berhenti dari pelayanan Kak Donald, ya. Tidak pernah ada satupun kata yang keluar dari perkataan Kak Donald mau cuti dari pelayanan Kak Donald. Kalau belajar setia, karena Kak Donald tahu ini panggilan Kak Donald, inilah tempat di mana Kak Donald, Tuhan pakai Kak Donald jadi alat, jadi berkat di mana Tuhan memberkati Kak Donald lewat pelayanan Kak Donald, ya. Yang keempat adalah kesetiaan. Belajar setia banyak hal, ya. Mungkin Kak Donald punya istri, punya anak, Kak Donald setia dengan istri, dengan anak-anak Kak Donald, ya. Kau punya orang tua, setia dengan orang tua kalian. Kau punya kakak adik, setia dengan kakak adik kalian, setia dengan teman-teman. Belajar setia, Dek, ya. Jangan tidak setia, ya, seringkali membohongi, ya, seringkali menipu, ya, tidak setia adik-adik, ya, seperti itu. Yang terakhir, kesucian. Nah, seringkali mata kita ini melihat sesuatu hal yang kadang tidak berkenan, ya. Kesucian bukan berarti melihat film-film yang jorok, film yang porno, bukan berarti seperti itu. Tapi kita seringkali melupakan Tuhan, kita lebih milih game daripada baca firman, ya. Kita sedang melanggar kesucian kita, ya, lewat apa yang kita lihat, ya, lewat apa yang kita lihat, lewat game, lewat apa yang lewat konten-konten yang hari ini dunia sedang tawarkan, ya, itu seringkali membuat kita sudah berpaling dari kesucian kita kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang murni, sudah tidak lagi, ya, ke gereja sih kelihatannya ke gereja, ya, ke sekolah minggu kelihatannya sekolah minggu, ya, tapi sudah hatinya sudah kesana kesini, ya, sudah tidak suci lagi, sudah tidak tulus lagi dengan Tuhan, ya. Jadi firman ini berkata, yuk, bagaimana cara kita bertumbuh, ya. Yang pertama, perkataan, karakter kalian, kasih kita kepada Tuhan, kesetiaanmu, kesucian. Ya, 5 hal ini yuk kerjakan, dan kau akan jadi teladan, kau akan jadi berkat buat orang sekitar kita. Ya, jadi pertanyaan buat setiap kita, apakah kau mau dipakai Tuhan? Apakah kau mau Tuhan pakai dalam hidupmu? Pertanyaannya, buka hatimu, ya, buka hidupmu supaya kalian bertumbuh adik-adik. Jadi Kristen yang bertumbuh, tidak hanya sekedar Kristen, KTP-nya Kristen, orang berwuh Kristen, ya, tapi hidupmu nggak bertumbuh adik-adik, percuma adik-adik. Tapi yang Tuhan inginkan hari ini adalah yuk bertumbuh, ya. Dan kita mau materaikan firman hari ini, kita mau berdoa supaya firman ini jadi kehidupan. Siapa yang mau jadi teladan, ya? Buat kalian yang mau jadi teladan buat sekitar kita, angkat tangan di tempat kalian, ya. Karena berdoa buat kalian supaya Tuhan berikan kalian perkataan yang memberkati, karakter yang luar biasa, kasih yang luar biasa, kesetiaan, kesucian. Angkat tangan kalian di tempat kalian. Karena berdoa, biarkan firman Tuhan yang kita terima hari ini jadi sebuah kehidupan, jadi sebuah hal yang luar biasa buat kita, untuk kita berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita. Angkat tangan kalian semua, karena berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima hari ini, Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu, Tuhan, yang kami terima hari ini. Biarkan firman-Mu yang kami terima membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi, Tuhan. Biarkan firman-Mu yang kami terima jadi sebuah kehidupan yang baru buat kekristenan kami. Supaya kekristenan kami semakin bertumbuh, Tuhan. Untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti apa yang jadi rencana Tuhan buat setiap hidup kami, Tuhan. Kami sangat percaya, Tuhan, ada rencana-Mu yang luar biasa yang Kau sedang sediakan buat kami. Kami mau berdoa, biarkan hari ini ada perkataan yang memberkati, perkataan yang luar biasa yang keluar dari setiap perkataan kami buat orang sekitar kami, untuk kami jadi berkat. Dan yang kedua, kami berdoa buat karakter kami, Tuhan. Biarkan karakter Kristus itu yang selalu jadi kehidupan yang baru, kehidupan yang luar biasa lewat karakter yang kami kerjakan dimanapun kami ada, Tuhan. Dan biarkan kami punya kasih seperti kasih Tuhan, yang mengasihi orang sekitar seperti Kau mengasihi kami, Tuhan. Biarkan itu jadi teladan buat kami, punya kasih, Tuhan, buat orang sekitar kami, buat orang yang perlu kami kasih, Tuhan. Biar itu jadi kehidupan dalam hidupan kami. Dan biarkan juga ada kesetiaan kami mengikut Tuhan sampai akhir, setia dengan setiap panggilan Tuhan, setia dengan apa yang Kau rencanakan buat setiap kami, Tuhan. Dan biar ada kesucian hidup kami, hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami mendengar semua yang benar, melihat semua yang kudus yang dari Tuhan, mendengar semua yang dari Tuhan, yang suci yang dari Engkau, Tuhan. Yang mau berdoa, materaikan, Tuhan, jadi di dalam nama Yesus. Jadi, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, buat firman-Mu tuh siang hari ini. Terima kasih, Tuhan, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin.